Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Arfan Sukma Suryadi dari Kors Ketika BK 14 Golf Layap Santika. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kendaraan PKPPK jenis foam tender tipe yang pertama. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang spesifikasi umum dari kendaraan foam tender. Jadi kendaraan foam tender wajib diperlengkapi dengan kompartemen guna penempatan peralatan penunjang operasional PKPPK sesuai dengan standar minimum yang dipersyaratkan. Peralatan tersebut ditata dengan baik pada kompartemen dan dilengkapi label posisi penempatan alat serta penerangan yang kompartemen. Dan yang kedua, di bagian bodi kendaraan. Bodi kendaraan itu terbuat dari glass fire reinforced plastik atau dari bahan metal ringan tahan korosif atau metal ringan tahan korosif yang dilapisi oleh piloprilin yang dirancang sehingga mempunyai kekuatan baik untuk menahan tekanan, benturan, panas, mudah untuk diperbaiki, dan yang utama dapat memberikan perlindungan terbaik bagi pengemudi dan kru di dalamnya atau dari bahan metal ringan tahan korosif. Dan yang kedua, pada bagian kabin atau ruang kemudi kendaraan. Di ruang kemudi terbuat dari glass fiber reinforced plastik atau dari bahan metal ringan tahan korosif. Permukaan lantai ruang kemudi dibuat tidak lisin atau anti slip. Dan pada interior kabin minimal harus tersedia instrumen antara lain speedometer atau odometer. Yang kedua, fuel level indicator. Yang ketiga, engine oil pressure. Keempat, engine temperature. Dan yang kelima, transmission oil temperature. Yang keenam, air pressure. Ketujuh, fire system pressure. Yang ke-8, water tank level. Yang ke-9, foam liquid tank level. Yang ke-10, headlight beam indicator. Yang ke-11, ampere atau voltmeter indicator. Yang ke-12, display arah dan sudut dari roof and bumper monitor. Terus ada display FLIR, ada display dari tangkapan kondisi di belakang kendaraan, kamera pada saat posisi mundur. Yang ke-13, dynometer and lateral G-force indicator atau unelectronic stabilizer control system. Dan yang terakhir itu GPS. Pada interior kabin minimal harus tersedia kontrol operasi antara lain pump control or selector, remote turret control atau roof and bumper, ground sweep valve control, under track valve control, setting foam control, sirene switch, light switch, turn signal switch, beacon light switch, alarm differential lock, windshield wipers with delayed and multi-speed compatibility, and washer control, air conditioner control, master electrical switch, dan starting and stopping engine. Di foam tender sendiri terdapat chassis atau engine kendaraan, dan di kendaraan tersebut dilengkapi dengan air charger. Kedua, fitting untuk pengisian ban lengkap dengan aksesoris. Ketiga, fitting AC 220 volt. Yang keempat, 1 unit auto cut off battery charger dengan tegangan input 220 volt. Yang kelima, on off auto charge switch. Yang keenam, electrical emergency switch. Yang ketujuh, penempatan tersebut diutamakan pada bagian belakang kendaraan. 1 set sirine multisuara lengkap dengan mic, 1 unit horn 24 volt, 1 unit air conditioner atau AC, flashing blue light, dan setiap kompartemen dilengkapi dengan penerangan jenis LED. Di kendaraan foam tender juga terdapat 1 unit tangki air yang dilengkapi dengan alarm water empty dan 1 unit tangki foam. Dilengkapi dengan sistem 1 unit foam filling pump. Terus ada 1 unit tangki dry chemical powder, ada 1 unit pompa, 1 unit monitor atau turret untuk foam dan DCP, 1 unit bumper monitor, 1 unit ground sweep and under track nozzle, 1 unit hose reed dry chemical powder, 1 unit hose reel foam atau liquid concentrate, 1 unit hand lines, 1 unit kelengkapan operasional kendaraan. Dan di unit kelengkapan operasional kendaraan PKPPK jenis foam tender itu terdapat kelengkapan seperti suction hose, nozzle, breathing apparatus atau SCBA,
compressor from breathing apparatus, hydraulic rescue cutter, and spreader tools power unit. Yang kelima ada engine powered rescue metal cutting saw. Yang keenam ada fire resisting blanket. Yang ketujuh ada baju tahan panas. Yang ke-8 ada baju tahan api. Yang ke-9 ada flashlight atau lampu senter. Yang ke-10 ada gunting pemotong. 11 ada linggis. 12 ada tali tambang atau rope. 13 ada tangga atau ladder. Yang ke-14 ada pengair atau hook. Yang ke-15 ada cok. Ke-16 ada kampak. 17 ada terpal. Ke-18 ada digital radio. Ke-19 ada rescue tool and one box. Di dalam tersebut ada pahat, palu, obeng pukul, tang, kunci Inggris, kunci kombinasi, dan pisau seatbelt. Yang ke-20 ada standar Red Cross first aid in one box, Terry bags. Itu di dalamnya ada adhesive plaster, rolls, cotton wool, disinfektan, hydrogen peroxide, and digital. Termometer gunting, tweezer, stylus, gloves, provider iodine, antibiotik, paracetamol, gauze. Yang ke-21 ada kipas angin atau fan. Yang ke-22 ada tandu. 23 itu ada bahan pemadam. 24 ada oksigen inhaler. Ke-25 ada standar tool kendaraan yang terdiri dari satu set standar toolkit kendaraan dilengkapi satu unit lift jack. Yang kedua ada satu unit kunci roda. Yang ketiga ada 2 unit standar pengaman. Dan demikian spesifikasi kendaraan dari foam tender tipe yang pertama. Dan ada contoh dari kendaraan PKPPK jenis foam tender tipe pertama. Dan ini contoh gambarnya. Gambar tersebut itu disesuaikan dengan rancangan masing-masing pabrikan ya, sesuai dengan spesifikasi minimal yang dipersyaratkan. Dan saya memiliki gambar seperti ini. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang foam tender tipe yang pertama. Di sini foam tender sendiri memiliki 3 buah tangki yang berisi bahan pemadam utama, yaitu air, foam, dan DCP atau chemical powder atau bahan pemadam api berupa tepung kimia. Dan selanjutnya setiap foam tender tipe 1 dapat membawa air sebanyak 12.500 liter, 1.596 liter foam, dan 500 kg DCP. Dan selain itu, foam tender tipe yang pertama juga memiliki discharge rate atau rata-rata pancaran busa sekitar 5.496 liter per menit. Juga dapat menyembuhkan air sebanyak 7.381 liter per menit. Jangkauan pancaran ataupun semburannya pada kendaraan ini mencapai 75-80 meter. Kemampuannya dapat menangani pesawat terbesar seperti Boeing 747. Dan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang teknik pengoperasian kendaraan foam tender sebelum menaiki kendaraan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, lihatlah situasi sekeliling kendaraan, diantaranya kondisi bodi kendaraan. Itu dengan cara memeriksa keliling bodi kendaraan, apakah ada yang rusak ataukah ada yang perlu diperbaiki, agar kita bisa di list di tabel list untuk perawatan kendaraan PKPPK tersebut, yaitu meliputi kaca spion, lampu-lampu, tekanan udara pada ban, kondisi baut, dan periksa pelumas pada kendaraan tersebut apakah dalam kondisi baik atau tidak. Selanjutnya, periksa daftar inspeksi harian atau checklist saat menerima tugas, itu sebagai berikut: kondisi kendaraan terakhir, jumlah dan kondisi peralatan yang ada di kendaraan foam tender seperti tangki air dan tangki foam konsentrat, turret, self protection, hose reel, selang pemadam, selang pengisapan, nozzle, strainer, kunci kopling, baju pelindung lengkap, BA set, radio komunikasi, dan lain-lainnya.
Persiapan sebelum operasi pompa, yang pertama yaitu periksa oli priming pump, yang kedua periksa oli pompa, yang ketiga pastikan PTO posisi out, dan yang keempat tutup semua discharge outlet, yang kelima tutup drain hook, yang keenam tutup cleaning valve, dan yang ketujuh pastikan grease pompa cukup. Selanjutnya tahap masuk ke dalam kendaraan. Saat masuk kendaraan, kita itu yang pertama lihat semua indikator dalam keadaan normal atau tidak, jarum penunjuk pada posisi 0. Yang kedua, pastikan tuas persneling pada posisi netral. Yang ketiga, lihat kaca spion dan pastikan posisi sudah benar. Dan yang keempat, rem tangan dalam keadaan on. Yang kelima, atur posisi seat dan disetel kalau kurang nyaman. Selanjutnya, mesin kendaraan dihidupkan. Pada saat mesin kendaraan dihidupkan, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dengarkan suara mesin dan yakinkan tidak ada masalah dengan kondisinya. Yang kedua, perhatikan semua indikator yang berhubungan dengan mesin kendaraan seperti tekanan oli, suhu air radiator. Yang ketiga, pastikan lampu kipas kaca berfungsi. Yang keempat, perhatikan lampu-lampu indikator. Yang kelima, biarkan mesin dengan putaran idle. Yang keenam, bila tekanan terlalu rendah dan alat penunjuk tekanan di bawah 7 kg per cm persegi, naikkan putaran mesin hingga penunjuk tekanan di atas 7 kg per cm persegi. Pelaksanaan pengemudikan kendaraan foam tender. Yang pertama, fungsikan radio komunikasi dan hubungi watchroom atau ruang jaga atau petugas tower bila akan melalui airside. Yang kedua, pastikan pintu mobil dalam keadaan terkunci. Yang ketiga, hidupkan lampu beacon walaupun siang hari. Yang keempat, pakailah sabuk pengaman. Yang kelima, masukkan persneling maju untuk menggerakkan kendaraan. Yang keenam, lepaskan handbrake perlahan-lahan dan gas dalam posisi idle. Yang ketujuh, karena transmisi otomatis, maka perpindahan persneling tergantung dari kecepatan kendaraan. Yang kedelapan, kurangi kecepatan pada saat akan belok, menikung atau mengubah arah. Yang kesembilan, bunyikan klakson atau sirene bila dianggap perlu. Selanjutnya, prosedur pengoperasian turret pada kendaraan foam tender. Yang pertama, tekan tombol utama atau main switch. Yang kedua, tekan tombol pembuka kunci turret dari posisi penyimpanan. Ketiga, tekanan dan tahan pedal gas untuk menambah tinggi putaran mesin 1000 rpm. Kemudian gerakan turret sesuai kebutuhan. Yang keempat, tekan tombol auto untuk standby sistem pancaran air atau busa. Yang kelima, gerakan tuas PTO ke posisi in untuk menghidupkan pompa. Yang keenam, tekan tombol pancaran turret dan putaran mesin akan naik secara otomatis. Dan yang ketujuh, tekan tombol off untuk menghentikan zigzag red. Kedelapan, gerakan tuas PTO ke posisi out. Kesembilan, tekan tombol off pada auto. Kesepuluh, tekan tombol kunci pada turret dan gerakan turret ke posisi lock. Tekan tombol utama pada posisi off untuk mematikan pompa. Selanjutnya, untuk prosedur pengoperasian ground switch nozzle. Yang pertama itu tekan tombol utama atau main switch. Kedua, tekan tombol auto untuk standby sistem pancaran air atau busa. Yang ketiga, gerakan tuas PTO ke posisi in untuk menghidupkan pompa. Yang keempat, tekan tombol pancaran ground sweep nozzle dan putaran mesin akan naik secara otomatis. Kelima, tekan tombol off untuk menghentikan zigzag ground sweep nozzle. Yang keenam, gerakan tuas PTO ke posisi out. Yang ketujuh, tekan tombol off pada auto. Yang kedelapan, tekan tombol utama pada posisi off untuk mematikan sistem pompa. Selanjutnya, untuk prosedur pengoperasian under track nozzle. Yang pertama, itu tekan tombol utama atau main switch. Yang kedua, tekan tombol auto untuk standby sistem pancaran busa. Yang ketiga, gerakan tuas PTO ke posisi in untuk menghidupkan pompa. Yang keempat, tekan tombol pancaran under track nozzle dan putaran mesin akan naik secara otomatis. Yang kelima, tekan tombol off untuk menghentikan zigzag red under track. Yang keenam, gerakan tuas PTO ke posisi out. Yang ketujuh, tekan tombol off pada auto. Yang kedelapan, tekan tombol utama pada posisi off untuk mematikan sistem pompa. Selanjutnya, untuk prosedur pengoperasian hose reel nozzle.
Yang pertama itu tekan tombol utama atau main switch. Yang kedua, tekan tombol auto untuk standby sistem pancaran atau air atau busa. Yang ketiga, gerakan tuas PTO ke posisi in untuk menghidupkan pompa. Yang keempat, buka valve hose reel untuk mengeluarkan pancaran. Yang kelima, buka valve nozzle untuk mengeluarkan pancaran. Dan saat selesai, yang keenam, tekan valve nozzle untuk mematikan pancaran. Yang ketujuh, tutup valve hose reel. Yang kedelapan, gerakan tuas PTO ke posisi out. Yang kesembilan, tekan tombol off pada auto. Yang kesepuluh, tekan tombol utama pada posisi off untuk mematikan sistem pompa. Yang selanjutnya, untuk prosedur pengoperasian hand lines nozzle. Yang pertama, gelar selang pemancar sesuai kebutuhan dan pasang nozzle di ujung selang atau jenis nozzle disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Tekan tombol utama main switch. Yang ketiga, tekan tombol auto untuk standby sistem pancaran air atau busa. Yang keempat, gerakan tuas PTO ke posisi in untuk menghidupkan pompa. Yang kelima, buka valve handline di set outlet. Yang keenam, nozzle posisi on. Yang ketujuh, untuk mematikan pancaran tutup valve nozzle dan handlines setelah tekanan pompa diturunkan. Kedelapan, PTO posisi out, tombol auto dan tombol utama dikembalikan pada posisi off. Demikian pembahasan tentang kendaraan foam tender tipe yang pertama. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.